Selamat malam, sahabat Jendela Ambas Taman. Kembali saya bersama Pak Heru B. Irawan, pegiat Tai Chi, dan mengobrol kembali dengan Pak Heru mengenai aktivitas latihan Tai Chi yang dilakukan oleh Pak Michael Bambang Hartono atau biasa dipanggil sehari-hari Om Wisiang, dengan Pak Heru dan kemudian juga tim Tai Chi yang biasa berlatih bersama di kediaman Pak Bambang Hartono. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih nih sudah bisa hadir kembali ya untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama buat pegiat Tai Chi. Kita ingin menunjukkan ya bagaimana komitmen Om Wisiang atau Pak Bambang Hartono melakukan latihan bersama ya dengan Pak Heru ya dan tim di rumahnya. Mudah-mudahan nanti Pak Heru bisa ceritakan juga ya proses latihan, selama latihan, dan ini mudah-mudahan bisa memacu semangat gitu ya para pegiat Tai Chi untuk komitmen untuk tekun. Baik Pak Heru, sekali terima kasih. Sehat-sehat ya. Ya, sama-sama, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, mungkin suaranya kurang keras nih Pak Heru. Sudah maksimal tuh ya. Sudah maksimal ya. Oh, oke. Baik, baik. Ya. Nah, Pak Heru, sehari-hari kan, sebenarnya sebelum COVID ini ya, pas COVID ini otomatis latihan itu boleh dibilang berbeda ya caranya ya, tidak lagi di lapangan ya, tapi lebih banyak pakai Zoom ya latihan juga Pak Heru. Pakai Zoom itu. Oke, nah mungkin kita bicara kilas balik ke belakang ya saat latihan bersama nih sebelum era COVID gitu ya. Saya akan ini share dulu ya Pak Heru ya. Nah Pak Heru bisa nanti ceritakan nih dari gambar yang sudah dikirim ya kemarin. Nah, bagaimana dan apa kegiatan-kegiatan yang dulu pernah dilakukan ya bersama Om Wisiang. Nah, Pak Heru, gambar yang pertama ini bisa diceritakan ini? Oh, mengenai ini ya, foto ini. Itu saya tahun 2019 silaturahmi ke kantornya Om Wisiang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian beliau saat saya diopnam karena kena gagal jantung, klep jantung saya kanan atas itu kena bakteri waktu saya operasi kaki itu steril, itu infusnya mungkin kurang steril, itu ada bakteri itu diagnosis dari dokter jantung saya. Untungnya Pak, virus bakteri itu nggak menyebar ke organ lainnya, itu alhamdulillah itu mukjizat. Oke. Wah, jadi akibat bakteri itu ke jantung ya, mengakibatkan gagal jantung ya. Baru sempat dirawat berapa lama itu? 30 hari minimal. Kalau enggak bisa 3 bulan. Lama juga ya. Itu sesuai jurnal internasional kedokteran ya. Ya. Dan selama perawatan mendapatkan atensi ya, perhatian dari Om Wisiang ya. Beliau juga physical. Oke. Baik-baik. Pak Heru, selanjutnya mungkin kita ingin menunjukkan ya bahwa komunikasi persahabatan ini sudah berlangsung lama ya. Ini kelihatan foto lama. Udah tahun berapa ini Pak? Ini tahun kira-kira 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ini kelihatan tahun yang lalu, Om Wisiang atau Pak Bambang Hartono jauh lebih muda. Kalau Pak Heru dari dulu sampai sekarang kelihatan sama aja ya. Alhamdulillah. Oke, ini habis latihan atau ada acara ya? Ya, ini latihan juga di kantor Jarum Jakarta. Oke. Tapi setelah itu ngobrol-ngobrol. Ya, kalau seragamnya ini seragam latihan Pak Heru ya? Ya, betul ya. Oke. Nah, ini juga latihan bersama ya? Ya, latihan bersama saat menghadiri ulang tahunnya Om Sinbe di Villa Bandungan. Kemudian kita sempatkan dulu, biasanya pertemuan dimanapun kita selalu latihan sebentar. Iya, bahkan dalam acara pesta
ulang tahun sebenarnya ini ya. Iya, dimanapun kita mesti latihan tuh bicara Tai Chi itu nggak Oke. pernah ketinggalan, nggak pernah ketinggalan. Latihannya berdua atau ada kawan lain ya Pak Heru? Ada teman yang lain juga. Oh, oke. Ya, Ada teman satu tim ya yang biasa ya latihan betul. bersama. Ya, ya. Oh, oke. Nah, ini kalau ini kan bukan di kediamannya Om Wisiang ya, Bukan. di Itu kediamannya vilanya Om Sinbe di ya Bandungan. yang sedang ulang tahun itu. Ya, Oh, almarhum Om oke. Sinbe. Nah, mungkin ini saya tunjukin kediaman Om Wisiang, tempat Pak Heru selalu latihan di sini ya, sama Tidak, Om Wisiang. latihannya di halaman belakang, tapi ini saya di Oh, depan oke. rumahnya. Sebelum saya Ini Pak masuk Heru ke, udah sering ke rumah ini kalau begitu ya? ya alhamdulillah sering sekali Oke. sampai Pak sampai Satpam udah satpam pada itu, tahu, udah pada kenal. ya sampai betul. Oh, oke. Ini juga ada, ya, ada cerita yang unik mengenai Oh, oke. saya Gimana tuh mengunjungi. ceritanya? Uh, saya biasa ke tempat Wisang itu kan biasa naik motor. Ya. Sampai satpam itu apal suara motor saya. Biasanya kalau ada orang mau ngetuk, itu kan diintip dulu, dilihat siapa, nanti diinterogasi. Aha. Lalu begitu dengar suara motor saya, tanpa diintip dari lubang itu, langsung dibukakan. Karena saking Ya, apalnya. ya. Satpam sudah tahu Pak Heru sahabat bosnya ya. Nah, jadi mesin pakai motor, udah tahu suara motornya ya, langsung dibukakan Sampai pintu. apa. Ya. Kemudian sebelum saya masuk ke rumah induk, saya biasanya Ya. ngobrol dulu sama satpam di ruang itu. Hmm. Ngobrol sambil saya latihan, sambil satpamnya coba saya suruh minta foto. Dalam obrolan saya dengan satpam itu ada sesuatu yang mungkin agak bisa menginspirasi dari teman-teman pemirsa lainnya nanti. Saya Ya, ya. tanya ke satpam, Mas Satpam, saya tanya, tamunya bosnya ini, tamunya Pak Bambang Hartono, itu yang naik motor ada nggak? Seperti saya, motornya tahun 2003 motor butut itu. Oh nggak ada Pak, maaf, maaf tidak ada. Jadi Pak Heru satu-satunya tamunya yang pakai motor ya. Nah itu loh uniknya. Saya tuh merasa bangga, merasa dihargai oleh Om Wisyang. Mhm. Dia tuh tidak malu punya sahabat, teman seperti saya yang Ya, pakai ya, motor. ya. Itu luar biasa sekali. Betul, betul. Memperlakukan semua sama ya, Ya, itu luar terutama biasa. ini teman ya, latihan bersama ya, Iya, teman Tai Chi, sahabat Tai Chi ya. betul. Dengan rumah yang Oke. semewah ini ada tamu yang cuma seperti saya, tapi beliau Mhm. tetap menghargai. Ya, Ikut ya, pakai betul, betul. motor. Iya, Nah itu rasa persahabatannya tinggi ya, betul. setia kawanan Kepribadian tanpa sangat memandang langka. latar belakang ya. Iya, iya. Ya, baik. Jadi ini juga foto latihan yang di belakang rumah tadi ya, Ini di halaman belakang. Kita biasanya halaman latihan belakang ini di ya. sini, ya, di Oke. halaman. Biasanya latihan berapa orang tuh Pak Heru? Itu orangnya tertentu. Ya. Orang biasanya nanti Om Wisang yang nunjuk ini gitu, kemudian dipanggil. Hmm. Yang melatih biasanya siapa Pak? Ya kita latihan bersama. Oh, Biasanya juga Om Wisang kan lebih senior, lebih ya. beliau berguru sama banyak master. Itu ada cerita unik juga Pak. Oh, oke. Gimana Pernah, tuh? waktu latihan saya melakukan gerakan yang mungkin agak keliru. Ya. Dengan saya, Om Wisang tuh bilang begini, tanganmu keliru itu gerakannya, kemudian datangi saya, padahal tangan Hmm. saya, baju saya itu penuh keringat. Beliau tidak Oh, segan, tangan saya itu dipegang, dibetulkan. Itu loh. oke. Jadi Jadi dibetulkan ya. padahal banyak berkeringat basah Oh, oke. tangan saya Dia itu. tidak ragu ya untuk Nah, membetulkan tidak meskipun risih atau berkeringat Pak tidak Heru apa. ya. Itu loh, itu luar biasa juga itu menurut Hmm, penilaian hmm, saya. hmm. Tidak segan. Oke. Jadi ini Terus latihan bersama ya. Jadi tanpa ya, apa pelatih karena Om Wisiang sendiri sebenarnya eh, pegiat senior ya, pegiat Tai Chi senior. Pemegang ya, master juga nggak Om Wisiang ini? ya, Om Wisang ini ada Om Sinbe, Om Wisang, Om Arif, Koh Tan Leong, Hmm. ya, kemudian Om Jibing ada itu juga.
beberapa Oke, semua jadi senior, itu yang sudah sebenarnya senior. pegiat-pegiat Tai Chi senior yang memang Ya, sudah berpengalaman ya. ya betul. Yang junior cuma saya, yang junior Oh, saya. yang junior Pak Heru ya. Iya, Oke, oke. yang Eh, junior dan ini yang ada pakai motor itu cuma saya. sama nih ya di Ya, tempat yang sama ya. sama ya, betul. Oke. Jadi Pak Heru yang paling junior di situ ya. Tapi ini rata-rata yang ikut latihan ini para pengurus ATNI juga, Pak. Ya, para pengurus ATNI Para rata-rata. pengurus ATNI ya. Ya, ya. Dan ini di samping pengurus ATNI, beliau itu juga pengusaha-pengusaha besar. Yang cuma pensiunan sama naik motor cuma saya. Oke. Itu unik, itu menurut saya luar biasa. Hmm. Oke. Ini juga ada beberapa, ini dalam satu kesempatan barangkali ya Ya foto-foto betul, ini. itu bajunya kan masih sama dalam satu kesempatan. Oke, ya masih sama. Ini di sebelah mana ya, Pak? Di halaman rumah juga masih? Kalau ini saya ambil dari pilar-pilar tadi. Kalau yang gambar yang tadi saya ambil fotonya dari bawah joglo ini. Oh, tapi Ya, ini masih kawasan di belakang rumah ya? ya masih satu itu, satu halaman belakang Oke, sampai luas sekali kalau itu halamannya ya. ya luas sekali semua 3.000 meter. Oke. Jadi itu ada joglo itu ya? Ya untuk habis latihan biasanya kongko-kongko di situ Hmm, sambil minum-minum, sambil ngobrol ya. Di Semarang maaf di jalan apa ya rumah ini? di Jalan Sultan Agung, Oh, satu Sultan kilometer Agung. Oke, dekat Akpol. baik. Ini, nah Pak Heru, ini di kediaman Om Wisyang juga ya? Betul, betul sekali. Oke, apa yang dilakukan di sini? Latihan juga, Pak? Ya, ini saya diajari Om Bisyang Ini diajari mengenai langsung oleh Om Wisyang ya? ya mengenai pukulan untuk bukti. Ini kebetulan Om Bisyang itu juga satu guru dengan saya saat latihan santung wushu. Oh, oke. Kemudian Punya satu guru yang saya sama. ya betul. Jadi secara nggak langsung itu ada ikatan emosional dalam satu perguruan. Oke. Kemudian ini Oke. saya sebelum latihan ini di Santung itu pernah latihan Tio Cak Cang, pasir besi. Modelnya pukulan seperti Mhm. ini, persis sama. Oke. Jadi saya Pak dibelajari, Heru berapa sering sih latihan bersama ini? Pertama tadi Tai Chi. Kalau sekarang ini Bango Putih kan ya? ya ya kalau Ini Om bela Bisyang, diri keluarga Om betul, Wisyang. ya bela diri keluarga Oke. keluarga Jarum. Oke. Pak Ya, Heru suaranya ini nggak kedengaran. agak nganu. Ya, Sudah, nah mungkin sudah, agak dekat. sudah. Ya, sudah, sekarang jelas. Oke ya. Oke. Ini apa yang dilakukan, Pak? Itu latihan pukulan, Oke. pukul dengan karung kecil bantalan yang diisi pasir Mhm. sama koral-koral kecil. Oke. Jadi sama dengan yang pernah saya latih di Wushu Santung Tio Sak Chang, Mhm. latihan pasir besi. Jadi saya Mhm. diajari ini sudah terbiasa, tidak kaget lagi gitu. Ah, ini menguji kekuatan jari ya. Halo, Ini di kesempatan apa ya? ini juga saat saya diajari Om Bisyang pukulan Bango Putih. Kalau tadi untuk latihan mukul pengerasan di benda keras, kalau ini untuk latihan kayak Bango Putih itu mengepakkan sayapnya itu loh. Oke. Jadi ini latihan bersama Ini di juga teras ya, Pak belakang. Heru? Ya, ya betul. Saya diajari Om Tapi Bisyang Om cara Wisyang mukul karena Bango Putih. ini bela diri keluarga pasti lebih menguasai ya. Jadi ya Om Wisyang Ya, melatih Pak Heru juga. ya Om Bisyang ini yang ngajari Om Bisyang. Mhm. Ya. Ya melatih langsung begitu Dan ya. ya betul ya langsung. Kalau Hmm. nggak langsung tidak mungkin di rumah beliau atau Pak Amir. Oh oke. Tapi minimal latihannya bersama-sama ya. Ya, beliau yang Ya. Ada mengarahkan. anggota keluarga lain Ya, yang ikutan?
Oh, hilang lagi suaranya. Pak, saya ulangi ya. Ada anggota keluarga Ya, lain yang ikut latihan? untuk ini kok cuma saya, ini kebetulan. Oh, berdua. Pak Heru dengan Om Wisya. Ya, berdua saya dengan Om Isyam. Oh, jadi seberapa sering Pak Heru latihan berdua seperti itu? Ya, kalau pas Om Isyam pulang, ditelepon, diajak latihan. Oh, jadi biasanya ditelepon Pak Heru ya? Ya, Oke. Wah, itu kalau kesempatan langka juga ya. iya Sering betul. latihan bersama. Ya, dan kalau ini khusus untuk PH, untuk Bangau Putih. Oh, oke. Baik, Ya, baik. Jadi yang digeluti oleh Om Wisyang itu ya, Tai Chi dan bela diri Bangau Putih ya. ya, Di mana bela diri Bangau Putih itu adalah bela diri keluarga. keluarga gitu Ya, ya. keluarga Nah, itu beliau. juga yang dibagi, yang diajarkan ke Pak Heru ya, Bangau Putih ini. Ya, pukulannya. Oke. Ya, kenapa hanya Pak Heru nggak ngajak yang lain ya kira-kira Om Wisyang? Pernah ditawarkan ke yang lainnya, tapi yang lainnya mungkin karena harus mukul-mukul di pasir yang ada batu koralnya itu mungkin tidak tahan ya sakit tangannya. Oh, oke. Ya, yang lain itu teman-teman Om Wisyang yang lain ya di Kalau dalam perkumpulan. saya kan sudah terbiasa waktu di Santung itu latihan Tio Sakcang. Ah, ya, ya, ya. Nah, Pak Heru, ini ke gambar yang lain. Ya, Ini setelah latihan juga ya? ya ini setelah latihan dengan Sifu Bilo yang dari Melbourne. Sifu Bilo itu yang pakai kaos coklat sampingnya Om Bisyang kaos hijau, Ya. sebelah kanannya itu Sifu Bilo. Sebelah kiri hitam-hitam itu saya. Mhm. Hmm. Oh ya, Pak Heru kelihatan sekali. Uh, ya. Kemudian Oke, Om ini di Arif yang rumah siapa nih? ini di rumah Om Bisyang di Yang di Semarang, Semarang atau yang di mana? yang di Semarang. Ya, Oh, oke. ya. Jadi ini halaman depannya ya, Pak Heru? Atau Ini ruang tengahnya ini? di ruang tengah, di ruang tengah. Oke. Ya, Jadi ini setelah latihan ya. Latihan kan selalu ya, di bagian belakang rumah ya. 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 Oke. Lanjut Pak Heru, ini acara apa ya? Anda ada masalah jaringan lagi nih kelihatannya Pak Heru. Tidak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran. Halo, kita kita coba lagi. Ya, ya Halo, betul. halo. Oke ya. Ya, ya, Kedengaran oke. Pak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Oke. Pak Heru, ini di kesempatan apa ya bisa ngumpul kembali nih dengan Om Wisyang? Ini di kesempatan ulang tahunnya Om Sinbi yang ke-80 di villa beliau di Oke. Bandungan. Ya. Om Siwi itu yang tengah itu ya, Itu ya baju merah itu, yang baju Om merah Sinbi. ya. Oke. Ya. Itu dekat juga ya Om Siwi dengan Om Wisyang ini. Oh ya, oh, itu teman-teman lama Om Sinbi antara Oke. Om Bisyang tuh teman lama. Ya, ya, ya. Jadi ulang tahun Pak Heru juga hadir ya. Ya, Ya, ini ulang tahun seperti apa sih ulang tahunnya Pak? Ngumpul-ngumpul begitu atau acaranya seperti apa? ya acaranya biasa ngumpul-ngumpul, kemudian dari Adni, dari Nganu ada yang ngasih kado. Kemudian itu saya foto Om Sinbi berdua dengan Om Bisyang, terus Oke. saya figura, saya kasih sair di belakangnya, kemudian saya minta Om Bisyang untuk ngasih kado ke Om Sinbi. Oke. Coba Itu nanti yang untuk dipegang fotonya tuh kado itu. saya carikan. Ya, itu kado foto figura. Waktu Oh. Om Sinbi latihan di tempatnya Om Bisyang, ya Om Sinbi itu buka baju gitu loh. Kebetulan Mhm. berdekatan dengan Om Bisyang. Kemudian saya foto. Oh. Oke. Uh, Kalau Om Wisya ya, megang apa saya itu, minta Pak? nanti Om Bisyang itu juga mungkin itu sepertinya beliau juga megang kado untuk Om Sinbi Oh, oke, ada kado juga ya. dalam rangka ulang tahun. Ini Ya, unik juga ya, perayaan ulang ya, tahunnya. Relatif sederhana, ya, pakaian,
informal gitu ya. Ada Ya, acara setelah betul. ulang tahun, Pak? Ya, kadang-kadang kalau Om Bisang ulang tahun tuh di HI. Mhm. Waktu ke-80 tuh di HI Om Bisang ulang tahunnya. Oke, seperti ini juga sederhana gitu. Oh, kalau Om Bisang lebih mewah ya di HI ya. Oh, Karena HI beda itu ya kan itu. dikontrak HI, iya. Hotel Indonesia Jakarta itu kan dikontrak Jarum kalau nggak salah. Oke, Berapa, berapa puluh tahun oke, itu. ya, ya. Pak Heru hadir waktu itu. Saya tidak kebetulan saya pas ada acara. Oke, Jadi tidak bisa ikut hadir. Nah, ini dari ulang tahun Om Sidio ini ada cerita yang unik juga Pak. apa tuh ceritanya, Setelah Pak? eh, setelah ulang tahun ini acara selesai, kita diajak ngopi-ngopi di daerah Umbul Tirto. Oke, Ya kira-kira sekitar 5 kilometer dari Villa Bandungan ini. Nah, ya, Om Bisyang tuh Om Bisyang datangnya kan bawa mobil sendiri sama driver pakai Mercy ya. ya, Mercy yang tipenya apa saya nggak mudeng, pokoknya mobil mewah. Kemudian Mhm. waktu kita mau berangkat dari selesai acara ulang tahun ke Umbul Tirto untuk ngopi-ngopi di sana, itu Om Bisyang nggak mau pakai mobil pribadi, Oke. tapi beliau gabung ke mobil rombongan kita. Jadi mobil penuh Oh, itu. jadi nebeng di mobil rombongan Pak Heru ya, Ya, itu Om Bisyang kepengen satu mobil kita bisa berdesak-desakan gitu. ngobrol-ngobrol bareng penuh keakraban, penuh canda tawa gitu. Itu luar biasa juga pribadinya Om Oke, Bisyang. jadi itu setelah Kebersamaannya, acara ulang tahun keluar ya untuk minum kopi, ya, Pak. ya. Di seperti apa tempat minum kopinya? Tempat minum kopinya bagus. Cuma sayang ya fotonya dulu nggak sempat foto kita kadang-kadang. Oh iya iya iya. Baik, itu yang Di seru tempat itu rekreasi satu juga. mobil bersama itu ya, berdesakan Ya gitu ya. itu. Itu mobilnya beliau yang beliau bawa sama drivernya selalu ngikuti aja dari belakang. Oke, jadi lebih suka rame-rame dalam satu mobil ya, meskipun berdesakan. Ya, Mobil apa yang ya, dipakai itu, Pak? Mobilnya itu, Om Om Jimbe. Siwi yang ulang tahun. Ya, Fortuner. Oh, oke. Dia lebih suka rame-rame ya untuk minum kopi Ya, daripada perginya sendiri-sendiri naik mobil sendiri ya. ya, ya. Oke, seru juga nih. Eh, Itu ya, itu luar biasa. Pak, ini acara apa ya berikutnya ini? Ini acara ada kunjungan dari Chengxiago dari Cina, jadi pusatnya Tai Chi Chen Style di Chengxiago Ya, itu sampingnya antara saya sama Om Simbe itu Chu Tianche itu salah satu dari 4 master dari Chengxiago yang diakui pemerintah Cina. mhm. Ini Chu Tianche di kantornya Om Winseng juga demo dia nunjukkan ilmunya. Oke. Karena dia mau di Semarang di Jakarta tuh mau memberi workshop Mhm. pelatihan. Jadi sebelum Oke, lagi jadi ini dia, masih dalam rangka tadi ya, latihan Tai Chi kalau ini ya, Pak. ya betul ya. Mhm, Ini mhm. beliau baru kita jemput dari airport langsung kita bawa ke tempat Umisya Oke, ini di Jakarta ya, Jakarta di kantor di Jarum. kantor Om Wisiang ya. Ya betul. Oke, Pak, berikutnya ini acara apa ya, Pak? Ini acara silaturahmi aja pengurus APMI pusat ada Pak Chandra Tambayong, Om Barjono, Pak Endri, almarhum Pak Endri ini, Pak Yohanes, Kotedi, kemudian saya. Kita silaturahmi aja ke kantornya Om Bisyang. Oke, Ya, jadi ini para pengurus APNI ya. APMI pusat ya, pengurus inti APMI Oke, pusat. ini nampak kompak nih pengurus Ya, APNI ini ya. ya, ya. Ya, sesuai dengan pedomannya APMI, Pak Oke, Dencia Taichi Ichiajin. Semua oke. praktisi Taichi adalah keluarga. Oh, tuh bagus ya. Jadi Ya, pegiat Tai Chi itu adalah keluarga. keluarga. Oke. Ya, Ya itu ditunjukkan juga ya oleh pengurus ya. Kompak ya, kelihatannya. ya. Dikasih contoh. Oke. Ya. Ini di kesempatan apa, Pak? Ini setelah kita latihan dengan si Bu Bella, kemudian kita diajak makan sama Om Wisyang ke rumah makan di Semarang, rumah makan
Sixth Avenue. Ya. Kita ya ngobrol-ngobrol sama ini, kebetulan si Bu Belonya nggak ikut foto karena beliau masih ke kamar mandi. Oh, oke. Nggak ada dalam foto ya. Ya, Tapi itu biasa ya, habis latihan terus makan ya biasa itu bersama. makan bersama. Biasanya kalau nggak di rumah Om Bisyang ya kita diajak makan keluar. Oke. Ya. Ini Om Wisyang ini baru ganti pakaian ya? Iya. Tadinya kan latihan bersama pasti nggak pakai batik dong. Ya, ya betul betul. Ya, jadi habis latihan ganti pakaian ya. Ya, cuma Pak saya Heru nggak yang sempat ganti pakaian? nggak sempat saya. Acaranya Oke. belum ada, ya. Ya. Baik. Ini latihan juga terbatas ya, Pak Heru? Ya, Hanya berapa orang nih total semua? Itu total semua ada 5 orang atau 6 orang. 6 orang. Itu pelatih kan tidak difoto ya? Ya, ya. Oke. Oh iya, terbatas sekali kalau itu latihannya nih. Iya, iya. Ya, latihan pengurus teras saja nih, pengurus ya. APMI gitu ya. Saya termasuk hoki itu, bejo gitu. Oke. Ya, ya, ya. Saya kira ini ya, itu aktivitas latihan tuh ya. Karena berikutnya ini foto-foto Pak Heru di aktivitas lain ya. Ya, betul ya. Oke. Nah, jadi saya ingin menunjukkan juga ya tentang ketekunan Om Wisyang ini di dalam latihan Tai Chi. Ya. Meskipun juga ada bela diri yang lain yang ditekuni ya, yaitu Bangau Putih gitu ya. Bangau Putih. Nah, saya pernah ingat itu Pak Heru waktu wawancara itu, Om Wisyang mengatakan dia itu perlu latihan olahraga seperti Tai Chi yang mengandalkan kelembutan untuk menahan tingkat stres gitu ya. Ya, mengimbangi. Ya, karena pertama aktivitas keseharian, kedua juga olahraga yang ditekuni itu termasuk juga olahraga keras dulunya itu ya, seperti balapan, ya, penggemar mobil balap juga ya dulunya ya. Jadi Tai Chi ini bisa membuat ketenangan gitu ya di dalam pikiran, di dalam hati, dan itu membantu sekali katanya di dalam melakukan aktivitas-aktivitas keseharian ya, baik dalam bisnis ataupun aktivitas olahraga yang lain gitu ya. Pak Heru, ada kata terakhir yang mau disampaikan sebelum kita closing berkaitan dengan latihan bersama Om Wisyang ini dan tadi ya komitmen, ketekunan Om Wisyang dalam melakukan olahraga Tai Chi. Oh iya, ya terima kasih waktunya Pak Am. Itu menurut saya Om Wisyang itu sangat luar biasa sekali. Beliau tuh kalau latihan itu bisa full gitu loh, konsentrasi full, dan serius sekali kalau latihan. Dan dulu serius ya, bisa sampai tahan 2 sampai 3 jam lebih loh itu loh. Dan beliau kalau latihan PH pukulan Bangau Putih, tiap pagi dilakukan 300 kali. Sampai bisa berbunyi keluar anginnya itu bet gitu loh. Itu menunjukkan tingkat kemahiran juga ya. Nah, itu juga filosofinya seperti Tai Chi, harus rileks. Kayak kepaan saya tuh kan harus rileks. Kemudian jadi olahraganya kadang Tai Chi, terus kemudian juga di kesempatan lain Bangau Putih ya. Ya. Dan Tai Chi itu kan kita Dan belajar. Pak Heru ikut dua-duanya ya? Ya, kan beliau juga dulu satu perguruan dengan satu guru dengan saya saat belajar Wushu Santung. Aliran itu gurunya sama. Oke. Sama. Jadi secara ikatan emosional jadinya sudah cukup dekat. Ya, saya lihat itu ya ikatan emosional itu yang nampak ya. Jadi ini ya menunjukkan juga pertama masalah pandangan gitu ya terhadap hubungan sesama ya, terutama dalam kelompok pegiat Tai Chi ini tidak ada
perbedaan, gitu ya. Ya, Jadi penghormatan diberikan sama ke seluruh pegiat Tai Chi ini ya. Betul. Dan ini Ya, ada, menarik sekali Pak Heru. ya sama-sama. Dan ini ada yang unik lagi Pak Am. Pembicara Apa tuh? kalau mendapatkan kiriman atau dia dapat sharing dari video-video mengenai wushu atau tai chi atau pengobatan kesehatan, itu selalu ingat saya, di-share ke saya. Pasti. Oh, di-share ya ke WA Pak Heru ya. Di Langsung. tengah kesibukan yang luar biasa, beliau ini langsung ingat Pak Heru dan di-share ke Pak Heru ya. Jadi kayak anak sama orang tua. Oke. Orang tua lihat permainan apa yang disenangi anaknya, langsung ingat anaknya. Nah, Pak Heru memang komitmennya di situ ya, di kegiatan-kegiatan Tai Chi ataupun di kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kesehatan ya. Dia bisa tahu tuh Pak Heru butuh itu ya, suka dengan itu ya. Dan Om Besang juga kesadaran untuk menjaga kesehatan itu luar biasa melalui Tai Chi salah satunya. Oke. Seperti saya sekarang ini. Kesehatan itu makanya pedoman saya itu, moto saya kan, insya Allah sehat tanpa obat. Gitu. Ya, sehat tanpa obat. Iya. Ya. Baik Pak Heru, terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan didengar oleh para pegiat Tai Chi kembali ke yang lain ya. Ya. Salam sehat Pak Heru. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Salam ya, sehat saya tutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.